Hidup sering terasa seperti ombak, datang bergulung-gulung dengan suka dan duka, membawa kita naik dan turun tanpa arah yang pasti. Dalam hiruk-pikuk itu, banyak dari kita kehilangan keseimbangan batin, sibuk mengejar yang belum tercapai, takut kehilangan yang sudah dimiliki, dan terjebak dalam pikiran tentang masa lalu maupun masa depan. Namun, Buddha telah menunjukkan jalan sederhana untuk menemukan kedamaian, bukan di luar diri, melainkan di dalam kesadaran kita sendiri. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai di tengah masalah. Dalam Dhamma, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari dunia, melainkan dari cara kita menanggapinya. Ketika pikiran penuh dengan keinginan dan ketakutan, bahkan hal kecil bisa membuat kita gelisah. Tapi bila pikiran tenang, badai sekalipun tak mampu mengguncang. Setiap ajaran Buddha sesungguhnya adalah undangan untuk melihat dengan jernih. Melihat bahwa segalanya berubah, bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki, dan bahwa sumber kedamaian bukan terletak pada kendali terhadap dunia, tapi pada kebijaksanaan memahami hidup sebagaimana adanya. Mari kita renungkan bersama 5 pelajaran sederhana namun mendalam dari ajaran Buddha, 5 cahaya kebijaksanaan yang bisa menuntun kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh kesadaran, dan damai di setiap langkah. Pertama, semua hal terus berubah. Hidup adalah arus yang terus bergerak. Tak ada satupun yang diam, tak ada satupun yang benar-benar tetap. Yang menyenangkan hari ini bisa menjadi kenangan esok hari, dan yang menyakitkan saat ini pun perlahan akan memudar. Inilah hukum kehidupan yang paling pasti, perubahan. Namun ironisnya, justru hal yang paling pasti inilah yang sering kita tolak. Kita ingin mempertahankan kebahagiaan, menghindari penderitaan, dan berharap dunia diam di titik yang kita sukai. Padahal, ketenangan sejati justru lahir ketika kita berhenti melawan kenyataan bahwa segala sesuatu akan berlalu. Buddha menyebutnya kenyataan ini sebagai anicca, ketidakkekalan. Ajaran ini bukan sekadar konsep, melainkan kebenaran universal yang bisa kita rasakan setiap saat. Lihatlah tubuh yang menua, bunga yang layu, atau matahari yang tenggelam. Semua itu adalah pengingat lembut bahwa hidup tidak menunggu. Dalam perubahan itulah kehidupan bergerak dan berkembang. Ketika kita berusaha menghentikan perubahan, kita sesungguhnya sedang berusaha menghentikan kehidupan itu sendiri. Kita sering berpikir bahwa perubahan adalah sumber penderitaan, padahal penderitaan muncul bukan karena perubahan, tetapi karena keengganan kita menerimanya. Kita ingin mempertahankan sesuatu yang indah, dan kita menolak yang tidak menyenangkan. Namun baik suka maupun duka, keduanya hanyalah tamu yang datang dan pergi. Saat kita mampu melihat bahwa keduanya bersifat sementara, maka kita tak lagi terlalu bahagia saat mendapat kesenangan, dan tak terlalu menderita saat menghadapi kesulitan. Kita menjadi tenang di tengah gelombang. Perubahan bukan musuh, tetapi guru. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa kita miliki sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa kita andalkan selain kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Setiap kehilangan sesungguhnya membuka ruang bagi pertumbuhan, dan setiap perpisahan memberi pelajaran tentang melepaskan. Dalam arus perubahan, yang penting bukan seberapa keras kita bertahan, tapi seberapa lembut kita mampu mengalir. Menyadari bahwa segala sesuatu berubah bukan berarti kita berhenti mencinta atau berusaha, tetapi kita belajar mencintai tanpa menggenggam, berusaha tanpa melekat pada hasil. Kita menyadari bahwa setiap momen berharga justru karena ia tidak akan terulang. Maka, daripada meratapi perubahan, kita belajar menghargainya, karena di sanalah letak keindahan hidup. Ia tidak pernah sama 2 kali. Ketika kita benar-benar memahami anicca, hati menjadi ringan. Kita berhenti takut kehilangan, berhenti khawatir terhadap masa depan, dan berhenti menyesali masa lalu.
Dalam kesadaran akan perubahan inilah lahir ketenangan sejati, bukan dari kemampuan mengendalikan hidup, tetapi dari kebijaksanaan menerima bahwa hidup terus bergerak. Seperti air yang mengalir, kita pun bisa tetap tenang meski segalanya berubah, karena kita tahu, dalam setiap perubahan, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan kedamaian baru. Kedua, tak ada yang benar-benar milikmu. Kita hidup seolah dunia ini milik kita. Kita berkata ini rumahku, ini pasanganku, ini anakku, bahkan ini tubuhku. Namun bila direnungkan dalam-dalam, semua itu hanyalah pinjaman sementara dari alam semesta, atau dalam pandangan Buddha, bagian dari perjalanan karma. Semua yang datang dalam hidup kita muncul karena sebab dan kondisi, dan ketika sebab itu berakhir, ia pun akan pergi. Tak ada yang benar-benar bisa kita genggam selamanya. Bahkan napas yang kita hirup saat ini pun bukan milik kita. Ia datang dan pergi dengan sendirinya. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita menjauh dari dunia, melainkan untuk mengajak kita memandang hidup dengan kebijaksanaan. Saat kita mengira segala sesuatu adalah milik kita terjebak dalam ilusi kendali. Kita merasa aman selama bisa memiliki, dan merasa hancur saat kehilangan. Padahal, rasa memiliki adalah akar dari ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut ditinggalkan. Tapi begitu kita sadar bahwa semua hanya mampir dalam alur kehidupan, hati menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi menuntut, hanya belajar menerima dengan penuh kasih dan menghargai selagi ada. Buddha mengajarkan bahwa mencintai bukan berarti memiliki, melainkan memahami. Ketika kita benar-benar memahami seseorang, kita tidak ingin mengikatnya, tapi membiarkan ia menjadi dirinya sendiri. Begitu pula terhadap benda, harta, jabatan, atau status, kita dapat menikmatinya tanpa harus melekat. Pegang dengan kasih, tapi jangan dengan genggaman. Artinya kita tetap bisa hadir penuh dalam hubungan dan tanggung jawab kita, namun dengan hati yang bebas, bukan hati yang dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Justru, dalam pelepasanlah lahir cinta yang sejati. Karena cinta yang sejati tidak menuntut untuk dimiliki, ia hanya ingin memberi. Ia tidak berkata, "Kau milikku," tapi berbisik lembut, "Aku bahagia melihatmu bahagia." Inilah bentuk tertinggi dari kasih yang diajarkan oleh Buddha, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak bergantung pada balasan, kasih yang lahir dari pemahaman akan ketidakkekalan. Ketika kita menyadari bahwa tak ada yang benar-benar milik kita, hidup menjadi lebih ringan. Kita berhenti berperang dengan kehilangan, karena kita tahu, semua yang datang akan pergi pada waktunya. Dan justru karena itu, setiap pertemuan menjadi lebih berharga, setiap detik menjadi lebih berarti. Disitulah ketenangan sejati muncul, bukan dari rasa memiliki, tapi dari kebijaksanaan untuk menghargai tanpa menggenggam, mencintai tanpa menuntut, dan hidup sepenuhnya di tengah arus perubahan. Ketiga, reaksi kita lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dicela. Ada masa di mana segalanya berjalan lancar, dan ada pula masa di mana semuanya tampak berantakan. Namun, kebijaksanaan Buddha mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan kebahagiaan atau penderitaan kita, melainkan cara kita menanggapinya. Dunia luar memang tidak bisa kita kendalikan, tapi dunia batin, pikiran dan perasaan kita, sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Inilah letak kebebasan sejati yang sering kita lupakan. Seseorang bisa menghina kita, tapi ia hanya memberi suara. Kitalah yang memberi makna. Kita bisa memilih untuk tersinggung dan marah, atau memilih untuk memahami bahwa ucapan itu lahir dari ketidaktahuan dan penderitaan orang lain.
Reaksi kita adalah cermin dari tingkat kesadaran kita. Orang yang belum mengerti akan terbakar oleh amarahnya sendiri, sementara yang memahami akan tetap tenang, karena ia tahu bahwa tidak ada gunanya menambah api di tengah api. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri, dari pikiran yang melekat, dari penolakan terhadap kenyataan, dan dari keinginan agar dunia selalu sesuai dengan kehendak kita. Begitu kita berhenti menyalahkan dan mulai melihat dengan jernih, kita menyadari, tidak ada yang benar-benar bisa melukai kita kecuali pikiran kita sendiri. Dunia mungkin keras, tapi jika batin lembut, kita tidak mudah hancur. Ketenangan bukan berarti tidak mengalami masalah, melainkan kemampuan untuk tidak bereaksi secara membabi buta. Kita bisa marah, kecewa, atau sedih, tapi kita tidak harus larut di dalamnya. Setiap kali kita berhenti sejenak untuk menyadari apa yang kita rasakan sebelum bertindak, kita sedang melatih kebijaksanaan. Reaksi yang disadari melahirkan kedamaian, reaksi yang tergesa hanya memperpanjang penderitaan. Disinilah peran kesadaran menjadi kunci, mengamati, bukan terbawa arus emosi. Hidup ini adalah cermin. Jika kita menatapnya dengan pikiran gelisah, dunia tampak berantakan. Tapi jika kita menatapnya dengan batin yang damai, dunia pun terasa lebih lembut. Setiap peristiwa yang datang, baik maupun buruk, sebenarnya hanya menguji sejauh mana kita mampu menjaga keseimbangan batin. Maka, semakin sering kita memilih untuk memahami daripada menyalahkan, semakin kuat pula fondasi kedamaian dalam diri kita. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh cara kita memaknai yang terjadi. Dunia luar akan selalu berubah, tetapi batin yang terlatih bisa tetap tenang dalam segala keadaan. Itulah kebebasan sejati yang dimaksud oleh Buddha. Bebas dari reaksi yang membelenggu, bebas dari penderitaan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Ketika kita memahami hal ini, kita berhenti menunggu dunia menjadi sempurna, dan mulai menciptakan kedamaian dari dalam diri, di setiap saat yang kita jalani. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, hidup tidak selalu sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Kita sering memandang hidup seperti garis lurus, berharap semuanya berjalan sesuai rancangan, sesuai keinginan, dan sesuai waktu yang kita tentukan. Namun kenyataannya, hidup lebih mirip lautan yang berubah arah setiap saat. Terkadang tenang, terkadang bergelombang, dan tak jarang membawa kita ke tempat yang tak pernah kita duga. Di sanalah banyak orang mulai merasa kecewa, takut, dan kehilangan arah, karena mereka berpegang pada ilusi bahwa kendali penuh ada di tangan mereka. Padahal, kebijaksanaan sejati justru lahir saat kita mampu menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana, dan bahwa itu tidak apa-apa. Buddha mengajarkan keseimbangan batin di tengah naik turunnya kehidupan. Ini bukan sikap pasrah tanpa arah, tetapi kebijaksanaan untuk mengenali batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tetap berusaha, tetapi tanpa diperbudak oleh hasil. Kita tetap bermimpi, tapi tanpa melekat pada kenyataan harus berhasil. Dalam keseimbangan ini, kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari ketegangan yang muncul saat keinginan tidak terpenuhi, kebebasan dari rasa cemas terhadap masa depan yang tak pasti.
Seringkali penderitaan muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena perlawanan batin terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan dengan cara tertentu, dan ketika kenyataan menolak keinginan itu, kita merasa menderita. Namun ketika kita membuka hati dan melihat bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak tidak sesuai harapan, membawa pelajaran tersembunyi, kita mulai memahami bahwa hidup tidak pernah salah arah. Jalan yang berliku justru seringkali membawa kita pada kebijaksanaan dan kedewasaan yang tidak bisa diperoleh dari jalan yang lurus dan mulus. Penerimaan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Dibutuhkan keberanian besar untuk berkata, "Aku menerima hidup sebagaimana adanya." Sebab penerimaan berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, untuk selalu menang, untuk selalu mengerti alasan di balik segala hal. Dalam keheningan penerimaan itulah muncul kelegaan, dan dari kelegaan itulah lahir kedamaian. Bukan kedamaian yang datang karena semua berjalan sempurna, tetapi kedamaian yang tumbuh karena kita tidak lagi menuntut kesempurnaan. Hidup akan selalu membawa kejutan, beberapa manis, beberapa pahit. Tapi ketika hati telah belajar seimbang, semuanya diterima dengan senyum yang sama. Kita menjadi seperti danau yang tenang. Angin boleh berembus, ombak boleh muncul, tapi kedalaman danau tetap hening. Disitulah ketenangan sejati berakar, bukan karena hidup tunduk pada keinginan kita, tapi karena kita telah berdamai dengan hidup itu sendiri. Kelima, kedamaian bukan sesuatu yang dicari, tapi disadari. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencari kedamaian, pergi ke tempat sunyi, mengikuti berbagai pelatihan, atau menunggu datangnya waktu di mana semua urusan selesai. Namun semakin dikejar, kedamaian itu justru terasa semakin jauh. Kita lupa bahwa kedamaian sejati bukan sesuatu yang harus dicari, karena ia tidak pernah pergi. Ia selalu ada di dalam diri, hanya saja tertutup oleh kebisingan pikiran, keinginan yang tak berujung, dan ketakutan yang kita pelihara tanpa sadar. Buddha mengajarkan bahwa sumber penderitaan bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada batin yang tidak tenang. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berputar, tapi bila hati tetap jernih, maka dimanapun kita berada, kedamaian itu akan tetap terasa. Kedamaian bukanlah hasil dari situasi yang sempurna, melainkan hasil dari pemahaman yang dalam, pemahaman bahwa segala sesuatu datang dan pergi, sementara diri yang menyadari tetap diam, tenang, dan tak tersentuh oleh gelombang dunia. Kita sering mengira kedamaian datang setelah semua masalah selesai. Tapi dalam pandangan Dhamma, justru sebaliknya, masalah tidak akan pernah benar-benar selesai, yang bisa berubah hanyalah cara kita memandangnya. Ketika kita berhenti menolak apa yang sedang terjadi, berhenti melawan arus kehidupan, dan mulai menerima apapun dengan kesadaran penuh, kita menemukan sesuatu yang tak tergoyahkan di dalam diri. Itulah kedamaian, bukan dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang memahami perubahan itu. Kedamaian sejati tidak tumbuh dari keinginan untuk melarikan diri, melainkan dari keberanian untuk hadir sepenuhnya. Hadir dalam senyum, hadir dalam duka, hadir dalam setiap tarikan napas. Saat kita berhenti mengejar rasa, lebih baik, dan mulai menyadari apa adanya, kita mulai melihat betapa luas dan heningnya ruang batin kita. Seperti langit yang tetap biru meski awan silih berganti, kesadaran yang jernih tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut pikiran yang sesaat. Dalam meditasi dan dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar menyingkap lapisan-lapisan yang menutupi hati, keinginan, penilaian, kemarahan, dan rasa bersalah. Begitu satu demi satu lapisan itu terlepas, kedamaian yang selama ini kita cari ternyata telah menunggu, diam, sabar, dan utuh. Kita menyadari bahwa kedamaian bukanlah pencapaian baru, melainkan pengenalan kembali terhadap hakikat diri yang telah lama kita lupakan.
Ketika kita berhenti mencari kedamaian di luar dan mulai menemukannya di dalam, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi bergantung pada keadaan untuk bahagia, karena kebahagiaan itu tumbuh dari pemahaman yang mendalam, bahwa segala sesuatu di luar diri bersifat berubah, tapi kesadaran yang menyadari perubahan itulah yang abadi. Saat kita kembali pada kesadaran itu, tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang perlu ditolak. Hanya ada kedamaian yang lembut, mengalir, dan apa adanya. Setiap pelajaran dari Buddha adalah cermin bagi diri kita. Saat kita membaca dan merenungkan, kita mungkin menemukan bahwa penderitaan yang kita alami selama ini bukan karena dunia tidak adil, melainkan karena kita belum benar-benar memahami hukum kehidupan. Kita bisa memulai dari hal kecil, menerima perubahan, belajar melepaskan, berhenti bereaksi berlebihan, dan melihat segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Tak perlu menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa tenang. Cukup mulai menyadari bahwa ketenangan sudah ada di dalam diri, menunggu untuk disapa. Bila kita mempraktikkan 5 pelajaran ini setiap hari, sedikit demi sedikit hati akan menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup pun menjadi lebih lembut. Ketenangan bukan lagi cita-cita, melainkan kenyataan yang tumbuh dari dalam. Buddha tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesedihan, tapi beliau menunjukkan cara agar kita tidak hancur oleh kesedihan. Ajarannya bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk hidup di dalam dunia dengan batin yang damai dan sadar. Kita tidak perlu menjadi pertapa di gunung untuk menemukan kebahagiaan sejati. Di tengah rutinitas, di tengah keluarga, di tengah kerja dan kesibukan, kebijaksanaan Buddha tetap bisa dihidupkan. Syaratnya hanya satu, hadirlah dengan penuh kesadaran di setiap detik kehidupan. Ketika kita belajar melihat segala sesuatu dengan mata kebijaksanaan, yang berubah tidak hanya cara kita memandang dunia, tapi juga cara dunia memantulkan kedamaian kepada kita. Hati yang tenang menciptakan dunia yang tenang. Maka, di setiap pagi saat membuka mata, ingatlah, hidup ini terus berubah. Tak ada yang benar-benar milik kita, tapi kedamaian sejati selalu menunggu di dalam diri. Tugas kita hanyalah menyadarinya dan menjaganya dengan cinta. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.